Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, ini adalah pertemuan kedua mata pelajaran fisika di pembelajaran jarak jauh SMK Negeri 1 Subang kelas 10. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk siapkan buku dan pulpen, karena seperti biasa, nanti kalian harus merangkum materi-materi yang saya jelaskan. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi pengukuran dan alat ukur. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang besaran dan satuan, maka sekarang kita belajar tentang pengukurannya, yaitu membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Misalnya, kemarin kan besaran itu contohnya tinggi, satuannya sentimeter. Nah, kegiatan pengukuran adalah kegiatan membandingkan antara tinggi dengan sentimeter tersebut. Sementara alat ukur itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Jadi kalau pengukuran kegiatan membandingkannya, kalau alat ukur itu adalah bendanya yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut. Nah, contohnya ini anak kecil sedang mengukur tinggi badan. Ini tingginya 90 cm. Berarti besarannya adalah tinggi anak kecil ini, satuannya ini 90 cm. Cm ini adalah alat ukurnya. Oke, selanjutnya macam-macam alat ukur. Tadi kan alat ukur itu adalah bendanya yang digunakan dalam kegiatan pengukuran. Maka apa saja sih macam-macam alat ukur itu? Yang pertama ada alat ukur panjang. Berarti alat ukur panjang itu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran panjang. Salah satu contoh dari alat ukur panjang yaitu mistar atau biasa kalian sebut dengan penggaris. Ini untuk mengukur panjang ya. Selanjutnya ada jangka sorong, bentuknya seperti ini. Lalu ada mikrometer skrup. Dan masih banyak lagi, kalian bisa search di Google atau baca-baca di media lain kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang alat ukur panjang. Untuk mistar atau penggaris, ini adalah alat ukur dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm pada skala pembacaannya. Jadi mistar ini skala terkecilnya adalah 0,1 cm ya. Nih 0,1 cm itu antara garis yang kecil ini sampai yang kecil ini. Pokoknya itulah ya, kalian sudah tahu. Untuk jangka sorong, mungkin ada yang sudah pernah melihat atau baru pertama kali. Nah, jangka sorong itu biasanya dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Jadi sangat pendek sekali bendanya. Dan skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukurannya itu sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Jadi ini tuh benar-benar digunakan untuk benda-benda yang kecil ya. Contohnya misalkan untuk mengukur diameter bola atau tebal uang logam, diameter bagian tabung dan lain-lain. Pokoknya untuk mengukur benda-benda yang kecil ya. Jangka sorong ini memiliki dua skala pembacaan. Yang pertama, skala utama atau tetap. Terus yang kedua ada skala nonius, yaitu skala yang terdapat pada rahang sorong atau yang dapat bergeser atau digerakkan. Seperti ini nih. Ini yang atas adalah skala diamnya atau skala utama. Lalu yang bawah ini adalah skala noniusnya atau yang bergerak. Bendanya nanti disimpan di sini. Nah, ini digeser-geser nih. Ya, caranya kalau misalnya bendanya kecil berarti digeser sampai ke sini gitu. Terus untuk yang mikrometer skrup itu merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Jadi ini lebih kecil dari jangka sorong tadi. Ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan plat yang sangat tipis. Pokoknya ini lebih kecil dari jangka sorong. Selanjutnya, alat ukur massa. Berarti alat yang digunakan untuk mengukur besarnya massa. Contohnya seperti apa? Nah, ini ada timbangan badan. Biasanya ini ada di posyandu-posyandu gitu ya. Selanjutnya ada neraca digital. Neraca digital juga sama ya, fungsinya untuk mengukur
besarnya massa dari suatu benda. Cuman biasanya ini digunakan untuk mengukur benda yang lebih ringan daripada timbangan badan. Lalu ada neraca duduk atau neraca analog. Ini biasanya kalian bisa temukan di toko-toko kelontong ya. Biasanya di warung-warung suka ada nih neraca duduk atau neraca analog ini untuk mengukur telur misalnya, gitu ya. Nah, kalau begitu, ini kan alat ukur massa, tapi kok sama sih kayak berat? Kalau begitu, apa sih bedanya massa dengan berat? Jika massa merupakan jumlah materi dalam tubuh, maka berat berarti adalah ukuran gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Misalnya nih ya, kalian sedang mengukur massanya badan atau beratnya badan. Nah, bedanya massa dengan berat itu adalah kalau massa adalah jumlah dari materinya atau partikel-partikel yang ada di dalam tubuh kalian. Misalnya jumlahnya 60 kilo gitu ya. Nah, kalau berat itu adalah kekuatan dari gaya gravitasi yang bekerja pada benda itu sehingga kita tertarik ke dasar bumi. Jadi semakin banyak massanya atau partikel-partikel yang ada dalam tubuhnya, maka kekuatan gaya gravitasi untuk menariknya akan semakin kuat. Jadi ketika massanya semakin banyak, maka beratnya pun pasti akan semakin banyak pula. Begitu ya. Oke, selanjutnya adalah alat ukur waktu. Contohnya ada arloji atau yang biasa kalian sebut dengan jam tangan ya. Lalu juga ada jam dinding. Ya, ini biasa di setiap rumah pasti ada jam dinding. Terus ada stopwatch. Biasanya ini dipakai oleh guru-guru olahraga ya, untuk menghitung berapa banyak putaran yang telah kalian lalui selama berlari 50 menit misalkan. Nah, kalau untuk satuan dari waktu ini ada jam, satuan terbesarnya, lalu juga ada menit, dan satuan terkecilnya ada sekon atau detik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk absen atau mengisi kuisnya dengan cara akses bit.ly_quiz2/fisika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.